Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Sistem Penghantaran Obat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bagian kedua dari Sistem Penghantaran Obat, yakni bagian pelepasan obat terkendali. Kita akan berdiskusi pada bagian 2 ini terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain suatu sediaan kontrol rilis delivery. Jadi, ada berbagai macam hal dalam kita mendesain suatu sediaan. Karena sediaan yang kita hantarkan obat, nanti otomatis hal yang kita perhatikan adalah obat dan aspek formulasi. Nah, aspek formulasi ini namanya formulasi itu ada 4 aspek. Yang pertama formula, jelas. Yang kedua peralatan. Yang ketiga proses. Dan yang keempat packaging. Itu nanti disebut dengan formulasi. Nah, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut terkait dengan beberapa aspek tadi. Nanti kita akan diskusikan satu persatu agar apa? Dalam kita merancang suatu sediaan, terutama sediaan kontrol release delivery system ini, sediaannya mampu menghasilkan atau sesuai dengan tujuan awal desain kita. Oke, yang pertama yang perlu kita bahas adalah bagian obat. Obat ini adalah bagian yang paling penting karena obat ini bertanggung jawab terhadap safety ataupun efikasi dari suatu sediaan. Nah, ketika kita mengkonsumsi sediaan kontrol release delivery ini, tadi kalau kita mengkonsumsi obat immediate release, kita bisa konsumsi sekali, 2 kali, 3 kali, tergantung dari waktu paruh obat dan durasi kerja dari obat. Tapi untuk sediaan modified release dengan beberapa regimen dosis tadi, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, itu kita bisa simplifikasi menjadi satu regimen dosis. Nah, oleh karena itu, dalam mensimplifikasi ini, bagaimana terkait dengan potensinya? Apakah potensinya sama? Apakah potensinya yang kita gunakan ini akan sama nanti ketika kita memformulasikan dalam sediaan kontrol rilis ini? Misalkan, obat carvedilol 100 mg. Apakah kita juga membuat sustainless 100 mg? Contoh lain, teofilin misalkan 80 mg, apakah kita desain obatnya ini juga 80 mg? Tentunya tidak. Nah, dosis yang kita gunakan apakah sebanyak dengan sehari yang dikonsumsi itu? Misalkan sehari 100 mg 3 kali berarti 300, apakah dosisnya 300? Juga tidak. Jadi dosisnya ini tidak 300, tidak sama dengan 1, nanti lebih besar atau di antara itu. Akan tetapi ada perhitungan kompensasi parameter farmakokinetik dan laju kecepatan obat yang dikehendaki berapa. Nah, pada desain ini yang perlu diperhatikan adalah potensi. Jadi obat-obat yang memiliki potensi rendah atau dengan loading dosis yang tinggi itu sangat bermasalah terkait dengan formulasi modified release. Ini yang menjadi suatu tantangan. Ini yang menjadi suatu tantangan ketika kita memformulasikan sediaan modified release, terutama kontrol release ini. Kenapa menjadi suatu tantangan? Kalau satu sediaan saja sudah 500 mg, dibikin sediaan kontrol release, otomatis yang mengontrol pelepasan ini bukan obat, ada sistem, ada polimer dan semacamnya di situ. Lah nanti akan berakibat apa? Sediaannya jadi bulky, meruah, jadi gede, bisa jadi segini. Nah, nanti orang akan nelen obat lebih susah. Pasien harapannya tadi disimplifikasi biar keterimaan pasien tinggi, ini keterimaan pasiennya tidak tinggi lagi gara-gara sediaannya gede sekali. Tidak cocok. Jadi obat-obat yang memiliki potensi rendah ini menjadi suatu tantangan. Nah, bisa nggak? Bisa saja. Tapi menjadi suatu tantangan. Nanti ada pendekatan tersendiri bagaimana kita memformulasikan obat-obat dengan potensi tinggi di sediaan kontrol rilis. Oke. Kemudian faktor yang kedua, solubility. Bagaimana dengan obat-obat yang memiliki kelarutan di air yang sangat rendah?
Nah, obat-obat yang memiliki kelarutan sangat rendah ini otomatis dia pelepasannya juga sudah pelan. Tapi bisa nggak obat-obat yang pelepasannya pelan dimanfaatkan untuk sediaan kontrol rilis? Juga tidak bisa. Kenapa? Karena GI tract kita ini sangat variatif sekali. Nah, kalau kita kontrolnya dengan suatu device, suatu alat, itu akan lebih terkontrol daripada native behavior dari tubuh kita. Nah, tubuh kita misalkan baru sehat ataupun baru buga dan baru capek itu berbeda. Enzimnya berbeda, kemudian sistemnya juga berbeda, pH-nya berbeda, dan seterusnya. Itu berakibat pada variabilitas dalam suatu formula. Nah, faktor solubilitas ini penting. Kenapa? Obat-obat yang memiliki kelarutan rendah dengan obat-obat yang sangat larut sekali dalam air, itu cara ataupun sistem dalam mengontrol pelepasannya itu juga berbeda. Obat-obat yang memiliki kelarutan rendah dikontrol dengan polimer yang kuat, obatnya malah tidak bisa keluar. Tidak bisa lepas obatnya. Kenapa? Karena obat itu tidak akan larut. Karena hanya dia larut butuh suatu jumlah volume medium yang sangat besar. Tapi kalau obat-obat sangat larut, baru masuk ke dalam medium masih sudah terlarut, ketika kontak dengan medium, sediaannya utuh. Utuh sediaannya bulat utuh. Tapi obatnya sudah tidak ada. Sudah larut dan berdifusi. Nah, kedua sistem obat ini, atau kedua karakteristik obat ini, memiliki desain yang berbeda. Untuk sediaan yang kelarutan rendah, otomatis kita kontrol dengan sistem erosi. Jadi kalau dia terkikis, kemudian yang terkikis akan lepas dan larut, akan lepas obatnya. Tapi kalau obat yang sangat mudah larut, jangan sampai kita gunakan erosi. Kita gunakan sistem difusi. Jadi kita berikan polimer yang itu ketika dengan kontak dengan air, mampu membentuk gel yang sangat kuat. Gelnya ini yang akan mengontrol laju pelepasan obat pelan, dan seterusnya. Tapi untuk yang kalau misalkan yang dibalik sistemnya, yang purely water soluble, kita berikan sistem yang gel yang kuat, obatnya tidak akan lepas. Dan sebaliknya, kalau misalkan yang highly solubility, kita berikan sistem yang erosi, nanti efeknya akan terjadi dose dumping, obatnya akan lepas di awal, atau kita sebut dengan burst release effect. Jadi burst release effect ini adalah suatu peristiwa ketika obat masuk dalam tubuh, dosisnya besar, itu lepasnya dalam jumlah yang banyak. Efeknya apa? Harusnya dia nanti berakhir 12 jam, gara-gara ada burst release ini, nanti jadi nggak jadi 12, jadi 6 jam, 5 jam bisa. Maka harus hati-hati. Kemudian aspek farmakokinetik, jadi obat-obat dengan waktu paruh yang sangat panjang, itu tidak bisa kita formulasikan dalam sediaan kontrol rilis. Kenapa? Karena waktu paruhnya sudah panjang. Ngapain kita minum sekali, dia keserap di dalam tubuh, dia tidak akan cepat dieliminasi. Tapi untuk waktu paruh yang sangat singkat, misalkan setiap 1 jam, obatnya tinggal setengah, berarti nanti untuk dosisnya, untuk potensinya, misalkan dia 100 mg, 1 jam dieliminasi, untuk loading dose-nya itu akan tinggi sekali, obatnya jadi gede. Nah, kemudian ada faktor volume distribusi juga, ini yang akan mempengaruhi distribusi obat di dalam tubuh. Beberapa aspek dari farmakokinetik, ada distribusi, kemudian kecepatan eliminasi, dan clearance yang dihitung dengan yang buat menghitung clearance ini nanti dijadikan dasar untuk menentukan muatan dari suatu obat. Muatan dosisnya berapa, loading dose-nya berapa. Ini sangat perlu sekali. Faktor yang keempat, ini adalah sifat fisikokimia dan stabilitas. Sebenarnya untuk solubility itu juga masuk sifat fisikokimia. Akan tetapi solubility ini di-highlight lebih jelas. Kenapa? Karena ini menjadi aspek fundamental dalam kita mendesain suatu sediaan pelepasan terkendali.
Karena dasar kita memanipulasi dari aspek temporal kecepatan itu kita berbasis pada solubilitas, kelarutan. Jangan sampai kita memilih model obat yang sangat mudah larut diberikan polimer erosi, dose dumping, banjir dosis. Oleh karena itu kita harus aware terkait dengan pemilihan polimer, karena kunci dari penghantaran obat ini ada dua, polimer dan lipid. Dua material ini akan kita uplak-uplak terus, karena itu yang sangat fundamental sekali dalam mengontrol pelepasan obat. Oke, stabilitas itu begini Mas dan Mbak-Mbak. Jadi untuk obat-obat tertentu itu hanya stabil pada kondisi di lambung. Berarti harus kita tahan di lambung dengan sistem gastroretentif. Kemudian ada obat-obat tertentu kita desain itu stabil di usus. Sistemnya kita buat menjadi sistem enterik. Sistem ini sederhana sekali, tapi ini sangat meningkatkan bioavailabilitas. Nah, untuk obat-obat yang tidak stabil pada pH-pH tertentu atau kondisi tertentu, itu tidak bisa kita desain dalam sediaan sustained release konvensional, dilepas dalam seluruh saluran pencernaan, tidak bisa. Harus targeted place release system atau gastroretentif atau colon targeted atau enteric formulation, jadi bisa kita modifikasi. Oke, kita lanjutkan beberapa aspek yang harus kita perlu perhatikan lagi, yakni yang pertama adalah formulation components. Nah, komponen-komponen dalam formula ini apa? Kalau dalam sistem penghantaran obat itu ada obat, drug, dan ada polimer serta eksipien lainnya. Nah, kita bahas dari obat dulu. Kalau obat, ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau harus kita perhatikan dalam mendesain sediaan pelepasan terkendali. Yang pertama obat, jelas sifat fisikokimianya, kelarutan sudah kita singgung tadi, kemudian ada pKa. pKa ini akan mempengaruhi obat itu terionkan atau tidak pada kondisi tubuh. Kenapa itu sangat penting? Karena yang terionkan dalam bentuk utuh itu berbeda kelarutannya. Jangan-jangan ini dia terionkan, kemudian lepas cepat. Setelah lepas ada pengosongan lambung atau perubahan kondisi pH, dia jadi tidak terionkan. Nanti obatnya akan lepas. Jadi pKa ini bisa mengontrol kecepatan pelepasan dari suatu obat. Tergantung dari sifat obat itu asam atau basa. Untuk melihat sifat keasaman atau kebasaannya, kembali lagi ke struktur molekul. Mas-mas dan mbak-mbak harus membuka lembar preformulasinya kembali untuk identifikasi suatu obat itu bagaimana. Oke, kemudian potensi terkait dengan loading obat tadi sudah, permeabilitas ini jelas, karena obat-obat yang permeable dan tidak bermasalah terhadap proses absorpsi nanti lebih enak dalam formulasinya. Kemudian particle size, ini sangat penting sekali, karena particle size ini sangat mempengaruhi kecepatan pelepasan, bukan mempengaruhi kelarutan. Jadi kecepatan melarut yang akan dipengaruhi. Semakin kecil ukuran partikel, otomatis luas permukaannya semakin besar. Kalau luas permukaan semakin besar, kontak dengan medium semakin tinggi, kemudian dia akan mudah larut. Ini untuk ukuran makro micro size. Tapi untuk ukuran nano size ini akan berbeda mas-mas dan mbak-mbak. Ketika kita ukurannya perkecil, ada namanya Ostwald effect. Ostwald effect itu karena ukurannya diperkecil, kemudian konsentrasi stagnannya itu berubah, bergeser. Sehingga dia akan meningkatkan kelarutan dengan mekanisme peningkatan derajat saturasi. Nah, ini perlu dipahami terkait dengan ukuran partikel, kemudian sifat karakteristik obat ini. Oke, kemudian aspek fundamental yang selanjutnya pada formulation komponen ini adalah polimer. Polimer itu adalah gabungan dari monomer. Poli itu banyak, mer itu ya monomer. Jadi dia gabungan dari beberapa monomer, itu kita sebut dengan polimer. Nah, polimer ini memiliki berbagai macam faktor. Yang paling pertama yang harus kita perhatikan adalah tipe dari polimer. Kenapa? Karena polimer sama-sama HPMC, sama-sama NaCMC, walaupun wujudnya sama serbuk, tapi tipenya berbeda, karakteristik juga berbeda. Nah, nanti ketika mas-mas dan mbak-mbak membuka terkait dipromelos atau HPMC, itu adalah polimer yang paling banyak digunakan dalam pengontrolan pelepasan obat.
Nah, itu ada tipenya. Ada, misalkan yang untuk kontrol pelepasan obat ada K4M, ini yang bawah. Ada K15M, ini viskositasnya lebih tinggi. Ada K100M, ini paling tinggi viskositasnya. Sebenarnya ada K200M juga ada. Ada K100LV. Lah, angka 100 ini menunjukkan viskositas sebenarnya. K100LV berarti viskositasnya 2% larutan, itu 100 centipoise. Kemudian K4M berarti 2%, viskositasnya 4000 centipoise. Nah, viskositas ini yang akan mengontrol laju pelepasan obat. Makanya tipe itu sangat penting bagi mas-mas dan mbak-mbak yang melakukan penelitian terkait dengan polimer ini. Tipe harus ditulis. Kalau polimer alam atau polimer yang tidak bertipe, bobot molekul harus ditulis. Karena beda bobot molekul akan memberikan karakteristik yang berbeda juga terkait dengan viskositas dan seterusnya. Oke, kemudian level, maksudnya level itu tingkatan dari polimer itu bagaimana? Tingkatan ini adalah derajat substitusi dari suatu polimer. Karena polimer itu walaupun strukturnya itu ada building blocknya, tapi kan ada substitusi. Lah, level substitusi ini akan mempengaruhi karakteristik dari suatu polimer. Sama-sama polimer K4M, HPMC K4M, mungkin saja pola pelepasannya berbeda. Kenapa? Karena pola substitusinya berbeda. Itu harus diperhatikan. Kemudian ada derajat branching, grafting, sama cross-linking. Ini juga mempengaruhi variabilitas polimer. Oleh karena itu, jika kita melakukan skripsi dengan polimer itu banyak sekali, ada PVA, ada semacamnya. Kalau dengan ujian dengan saya, pasti saya tuntut tipenya apa, spesifik. Karena beda polimer itu akan beda. Nah, oleh karena itu polimer ini sangat penting sekali, harus diperhatikan. Terutama ukuran partikel dari polimernya juga. Jadi kalau yang mau skripsi tidak usah repot-repot sebenarnya. Main aja ukuran partikel dari HPMC atau ukuran partikel dari obat, dikaji aja, pelepasannya sudah selesai. Lulus SFAM. Nah, kemudian lanjut lagi, terkait formulation komponen, ada satu komponen tambahan dalam formulasi suatu obat, itu untuk membantu dalam formulasi, bisa untuk membantu pada proses pembuatan, itu kita sebut dengan excipient, atau bahan penolong, atau bahan tambahan. Nah, pada formulasi sediaan kontrol rilis pada berbasis tablet, ini filler mesti butuh. Filler ini ada pilihan, laktos misalkan, filler yang larut, atau filler yang tidak larut, misalkan mikrokristalin selulosa atau Avicel. Nah, laktos ini sifatnya dia larut, tidak nyerap air. Tapi mikrokristalin selulosa itu sifatnya tidak larut, tapi dia nyerap air. Nah, filler ini walaupun dia sifatnya jumlahnya sedikit, tapi sangat juga berpengaruh terhadap proses pelepasan obat. Kenapa? Filler yang larut ketika air masuk, fillernya larut, dia akan bentuk celah-celah, channeling agent. Dia akan bentuk celah-celah, kemudian obatnya itu akan mudah lepas melalui celah-celah tersebut. Berbeda dengan polimer yang tidak larut tapi narik air. Otomatis dia akan menarik banyak air. Kalau obatnya high solubility, nanti gampang jebol, rusak sistemnya bisa. Nah, jadi disruption sistemnya juga bisa. Jadi hati-hati dalam penggunaan filler ini. Kemudian ada lubrikan dalam proses pencetakan tablet untuk membantu dalam proses ejection sama compactionnya butuh namanya bahan lubrikan. Lubrikan bisa lubrikan yang hidrofobik, misalkan magnesium stearat, atau yang hidrofilik, sodium steril fumarat. Nah, ini sama-sama memberikan karakteristik yang berbeda. Kemudian konsentrasi dari excipient ini juga sangat penting, harus diperhatikan. Banyak jumlahnya itu sangat menentukan sekali. Kemudian ada efek-efek dari bahan yang lain, misalkan solubilizer, enhancer, stabilizer, buffering agent, surfaktan, itu mempengaruhi nanti proses pelepasan obat. Nah, hal-hal ini perlu diperhatikan dalam mendesain suatu sistem penghantaran obat, terutama pelepasan termodifikasi. Jadi dibuka kembali teknologi formulasinya karena sistem penghantaran obat itu berbasis pada formulasi. Formulasinya itu device-nya untuk menghantarkan si obat tersebut. Oke, untuk formulation komponen, beberapa ini perlu diingat-ingat. Drug polymer excipient ini sangat penting sekali dalam mengontrol atau kita memodifikasi pelepasan obat.
Untuk aspek selanjutnya, yakni manufacturing aspek. Aspek manufaktur ini sangat mempengaruhi juga terhadap hasil akhir dari proses formulasi terkait untuk pelepasan terkendali. Ada manufacturing method, ada characteristic of dosage form. Ini sangat penting sekali. Jadi ketika proses manufacturing itu metodenya itu berbeda, misal kita buat dengan direct compression, dry granulation, wet granulation, itu akan berbeda. Kita granulasi dengan manual pakai fluid bed granulation, itu juga akan berbeda. Nah, misalkan kita kempal langsung itu bahan yang paling penting adalah filler bindernya. Nah, nanti filler bindernya ini sifatnya bagaimana? Larut tidak? Kembali lagi ke eksipien tadi. Nah, kemudian ketika proses pencetakannya ada dwelling time, waktu ketemu dan ketemunya itu berapa detik, itu akan mempengaruhi dari sediaan akhir yang akan kita desain. Jadi manufaktur dalam sediaan padat terutama tablet itu sangat penting sekali. Kalau sediaan cair sudah dicampur, manufaktur jelas enak, tetap aja sama. Kalau padat itu mutu bisa berubah gara-gara proses manufakturnya tidak pas. Contoh, tablet itu harusnya kekerasannya misalkan 10-12 kilo, jadinya cuma 4-6. Beda karakteristiknya, pelepasannya beda, kinerjanya akan berbeda. Nah, pada manufacturing method ini banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan terkait dengan aspek-aspek yang nanti bisa berpengaruh terhadap kinerja dari suatu sediaan. Terutama obat, walaupun itu sustain release, dibuat dengan dry granulation, wet granulation sama direct compression, itu juga akan berbeda hasilnya. Profil pelepasnya juga akan berbeda. Nah, jadi mungkin saja yang wet granulation itu lebih lama obat lepasnya dibanding direct compression. Terus kemudian pada wet granulation, larutan bahan pengikat itu juga berpengaruh. Kita pakai sistem aqueous atau non aqueous, jadi sistem berair dan tidak berair itu juga akan mempengaruhi dari hasil kinerja suatu sediaan. Kita campur dengan high shear mixer atau low shear mixer, itu juga akan berbeda. Makanya ini perlu diperhatikan sekali, terutama terkait dengan manufacturing method ini. Kemudian aspek manufacturing yang kedua, ini kita lihat dari karakteristik bentuk sediaannya, bisa kita lihat dari kekerasan, kemudian kekuatan tablet dari casing strength-nya, kemudian dari bentuk geometrinya, kemudian ukuran, kemudian variabilitas, volume, keseragaman, kemudian bentuk juga bisa tablet atau kaplet, kemudian coating juga ada fungsional coating. Biasanya fungsional coating itu ditujukan untuk entry, kemudian bisa untuk menutupi atau meningkatkan sistem penghantarannya bisa. Bisa juga untuk non-fungsional coating, contohnya estetik coating, biar menarik saja bisa juga. Jadi pada aspek karakteristik sediaan ini perlu diperhatikan, sediaan yang keras sekali sama sediaan tidak keras itu pelepasnya berbeda. Porositas dari tabletnya itu berbeda. Kalau porositas berbeda, daya penetrasi air juga akan berbeda. Kalau daya penetrasi air berbeda, otomatis air ini sangat dibutuhkan untuk apa? Yang pertama, melarutkan obat. Yang kedua, untuk polimer mengembang. Kalau tidak ada air, tidak akan polimernya mengembang. Jadi kalau nanti mas-mas dan mbak-mbak penelitian terkait sistem penghantaran termodifikasi ini mendesain suatu sediaan lepas lambat atau kontrol rilis, itu nanti setelah diuji di solusi misalkan 12 jam, Anda tabletnya itu Anda pecah, mungkin setengahnya masih kering. Jadi sistem ini memiliki konsekuensi demikian. Itu kan mungkin saja tabletnya gara-gara keras sekali, airnya tidak bisa masuk karena porositas sangat kecil. Atau tabletnya ini tidak keras, rapuh sekali, baru masuk langsung hancur juga bisa. Makanya sangat penting sekali terkait dengan hardness ini. Di sini saya highlight dengan font yang agak besar. Kenapa? Ini adalah aspek yang penting. Karena dengan kekerasan ini bisa mempengaruhi mutu atau kinerja dari suatu sediaan, terutama sediaan pelepasan termodifikasi. Jadi variabilitas performanya itu bisa jadi dari aspek kekerasannya. Formulanya sudah reliable, kemudian prosesnya reliable, kempanya nggak reliable, kekerasannya beda, performanya akan berbeda. Nah, kemudian geometri ini ketika berbeda juga akan mempengaruhi proses pelepasan obat.
Ada banyak hal-hal lain lagi terkait dengan aspek manufaktur ini. Bisa kita sederhanakan bahwa pada aspek manufaktur ini berfokus pada hal-hal yang dapat mempengaruhi kinerja dari suatu desain, sediaan, pelepasan, termodifikasi. Nah, kita harus bisa memberikan penilaian analisa resiko, mana faktor mana yang harus kita kendalikan agar performan dari suatu kinerja kesediaan ini tidak terganggu gara-gara aspek manufaktur ini. Paling utama ya jelas hardness. Ini adalah hal tablet ini sangat penting sekali, hardness-nya, kekerasannya. Kemudian manufacturing method ini bisa dengan berbagai macam metode bisa, dan macam-macam juga bisa. Oke, untuk aspek consideration pada tahap kedua ini ada dua tadi, ada aspek formulasi dan manufacturing. Kemudian yang formulasi tadi menitik beratkan pada obat, polimer, dan eksipien. Kalau manufacturing itu menitik beratkan pada manufacturing method dan karakteristik dari sediaan. Karakteristik dari sediaan ini paling dipengaruhi oleh kekerasan, karena bentuknya tablet ini kekerasan sangat berpengaruh sekali. Oleh karena itu hal ini perlu diperhatikan dalam kita mendesain suatu sediaan pelepasan termodifikasi. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada bagian kedua ini. Kita akan berdiskusi lebih lanjut pada bagian ketiga. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.